Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 68. Empu, orang tertua dari kelima orang itu mencoba menjelaskan. Kami sudah memasuki kedua padepokan itu. Bahkan kami sudah berniat untuk membakarnya. Tetapi niat itu kami urungkan agar tidak menarik perhatian atau mengundang persoalan sebelum kami melaporkan kepada Empu. Empu Baladatu menghentakkan tangannya. Lalu, aku akan melihat sendiri. Jika membohongi aku, kalian berlima harus dibunuh. Satu demi satu kalian akan menjadi korban saat purnama naik. Kelima orang itu menegang. Rasa-rasanya kulit mereka telah meremang. Tetapi mereka yakin akan kebenaran kata-kata mereka tentang padepokan yang telah menjadi sepi itu. Meskipun Empu Baladatu sendiri akan melihat, ia tentu akan menemukan keadaan yang serupa seperti yang pernah dilihatnya. Untuk membuktikan kebenaran kata-kata kelima orang yang telah pergi ke kedua padepokan itu, maka Empu Baladatu pun segera mempersiapkan diri. Kecuali kelima orang yang telah menemukan padepokan Serigala Putih dan padepokan Macan Kumbang itu kosong, maka Empu Baladatu telah membawa 5 orang pengawal yang lain sehingga jumlah mereka seluruhnya menjadi 10 orang. Kita akan membuktikan apakah penglihatanmu itu bukan penglihatan seorang pengecut, berkata Empu Baladatu. Demikianlah pada saat yang ditetapkan, mereka pun segera berangkat menuju ke padepokan yang telah kosong itu. Untuk tidak menimbulkan perhatian orang lain, maka ke-11 orang itu telah memecah diri menjadi 3 buah kelompok kecil. Seperti perjalanan sebelumnya, maka Empu Baladatu dan para pengawalnya harus bermalam pula di perjalanan, meskipun separuh dari malam itu dipergunakannya untuk berjalan terus. Di hari berikutnya menjelang senja, mereka telah sampai di padepokan Serigala Putih. Berdasarkan keterangan yang pernah didapat oleh Empu Baladatu dari kelima orang yang pergi mendahului, maka mereka pun langsung menuju ke padepokan yang benar-benar telah menjadi kosong. Gila, Empu Baladatu menggeram. Padepokan ini benar-benar telah kosong. Sudah aku katakan Empu, sahut salah seorang pengawal. Aku sudah mendengar, teriak Empu Baladatu yang marah. Pengawal itu pun segera terdiam. Diiringi oleh pengawalnya, Empu Baladatu memasuki padepokan itu dan menjelajahinya dari ujung sampai ke ujung. Kesimpulan yang didapatnya adalah bahwa penghuni padepokan itu tentu sudah mengungsi. Prajurit-prajurit Singasari memang gila, teriak Empu Baladatu yang tidak mengira bahwa padepokan itu pada suatu saat akan ditinggalkan oleh penghuninya. Perhitungannya adalah bahwa prajurit-prajurit Singasari itu akan memberikan perlindungan sementara kepada kedua padepokan itu. Mereka akan segera pergi setelah untuk waktu yang lama kedua padepokan itu tidak mengalami gangguan apapun juga. Tetapi yang dilihatnya sekarang adalah bahwa padepokan itu telah ditinggalkan oleh penghuninya. Dengan hati yang panas, Empu Baladatu pun segera membawa para pengawalnya untuk pergi ke padepokan Macan Kumbang pula. Namun yang dijumpainya adalah barak-barak yang kosong membeku di keremangan malam. Gila. Prajurit-prajurit Singasari telah menjadi gila. Mereka membawa penghuni 2 padepokan. Apakah prajurit-prajurit Singasari itu memang telah menyediakan barak-barak pengungsian sehingga mereka dapat menampungnya, geram Empu Baladatu. Tetapi Empu Baladatu tidak segera meninggalkan padepokan itu. Dengan nada yang tinggi ia berkata, aku akan mencari orang-orang dari kedua padepokan ini sampai aku pasti di mana mereka tinggal. Para pengawalnya mengerutkan keningnya. Mereka menjadi berdebar-debar dan gelisah. Apakah dengan demikian berarti bahwa mereka akan memasuki kota Singasari? Malam ini kita tidur di sini, berkata Empu Baladatu kemudian. Meskipun mereka berada di padepokan, tetapi rasa-rasanya badan mereka justru menjadi gatal-gatal. Padepokan yang sepi itu telah berubah menjadi sarang segala macam binatang melata dan serangga, sehingga rasa-rasanya tubuh mereka pun telah dikerumuni oleh berbagai jenis binatang kecil. Bahkan beberapa orang yang tidak tahan lagi, telah keluar dan duduk di halaman terbuka, di samping kuda-kuda mereka tertambat. Meskipun di sana-sini rumputan tumbuh subur, namun mereka menemukan juga tempat yang baik untuk berbaring setelah mereka membersihkannya dengan segenggam ilalang kering. Di sini agaknya lebih baik, desis salah seorang dari mereka. Empu Baladatu pun tentu tidak akan dapat tidur. Ia betah duduk saja semalam suntuk. Sahut yang lain. Namun mereka pun terdiam. Karena ternyata Empu Baladatu pun pergi juga keluar dan duduk di halaman.
Tetapi malam tidak lagi tersisa terlalu panjang. Sejenak kemudian, maka langit pun menjadi semburat merah oleh cahaya fajar. Kalian akan tinggal di padepokan ini sampai senja. Aku ingin menyelidiki kemana kira-kira penghuni padepokan ini pergi. Ingat, tidak seorang pun boleh meninggalkan padepokan ini tanpa izinku. Empu pergi kemana? Bertanya salah seorang dari mereka. Aku akan berusaha melihat-lihat daerah di sekitar tempat ini. Mungkin aku akan sampai di dekat padepokan Kakang Sanggadaru. Jika kalian perlu, kalian dapat mencari sejenis binatang di sekitar daerah ini. Tetapi kalian harus segera kembali lagi ke padepokan. Anak buah Empu Baladatu itu hanya dapat mengangguk-angguk saja. Mereka pun kemudian melihat Empu Baladatu berkemas. Salah seorang pengawalnya terpercaya telah diajaknya pergi bersamanya. Siapa yang meninggalkan padepokan ini? Bukan sekedar berburu binatang di sekitar tempat ini, akan mempertanggungjawabkan tindakan itu. Apalagi jika kemudian akan membawa kesulitan bagi kita semuanya, berkata Empu Baladatu ketika ia meninggalkan padepokan itu. Karena itu, maka tidak seorang pun di antara mereka yang ditinggalkan itu berniat untuk pergi kemanapun. Mereka hanya berani melangkah keluar padepokan dengan busur dan anak panah. Beberapa puluh langkah mereka mengintai jika ada seekor kijang atau menjangan. Lewat di semak-semak yang sudah lama tidak tersentuh kaki, sehingga belukar yang tumbuh di sela-sela padang ilalang, menghubungkan daerah itu dengan hutan perdu di pinggir hutan yang lebat. Sementara itu Empu Baladatu telah menyelusuri jalan setapak yang telah lama tidak dirambah kaki manusia lagi. Diikutinya jalan yang menuju ke daerah yang terbuka meskipun jaraknya masih panjang sekali. Gila, ia bergumam, tidak ada tanda-tanda apapun yang dapat aku ikuti. Pengawalnya hanya mengangguk saja. Padepokan terdekat dari daerah ini adalah Padepokan Kakang Sanggadaru. Di padepokan itu terdapat beberapa orang prajurit Singasari. Mungkin sekali padepokan itu menjadi daerah penampungan sementara sebelum mereka dibawa ke kota raja atau ke tempat-tempat lain. Ia berhenti sejenak, lalu. Selain padepokan itu, maka padukuhan-padukuhan kecil di sekitar tempat ini tidak akan dapat menampung orang sejumlah 2 padepokan sekaligus. Pengawalnya mengerutkan keningnya. Lalu jawabnya. Mungkin Empu. Tetapi apakah masih ada kepentingan kita untuk melacaknya? Jika mereka sudah berada di tangan prajurit Singasari, maka mereka tidak akan berarti apa-apa lagi bagi kita, bahkan mereka tentu akan menjadi orang-orang yang berbahaya. Mungkin mereka berbahaya bagi kita. Tetapi kita masih akan dapat melihat kemungkinan lain. Jika mereka meninggalkan padepokan itu dengan cara lain, dipaksa misalnya, sehingga mereka akan menjadi tawanan, sedangkan perempuan dan anak-anak akan menjadi budak-budak yang akan melakukan kerja paksa, maka kita akan melihat suatu kesempatan. Pengawalnya mengangguk-angguk pula. Tetapi yang nampak olehnya di wajah Empu Baladatu adalah bayangan kebencian dan dendam, sehingga karena itu, maka menurut dugaan pengawal itu, jika Empu Baladatu menemukan orang-orang serigala putih dan macan kumbang, maka kemungkinan yang paling besar dalam usaha untuk membinasakan mereka sama sekali. Dengan hati-hati mereka maju terus. Akhirnya Empu Baladatu memang mengambil arah, menuju ke padepokan Empu Sanggadaru. Perjalanan menuju ke padepokan itu bukannya perjalanan yang terlalu dekat. Karena itu, maka mereka memerlukan waktu yang cukup lama meskipun kuda mereka berlari cukup cepat, namun tidak dapat berpacu karena jalan yang penuh dengan belukar dan pohon-pohon perdu. Ketika mereka mulai mendekati hutan yang menjadi daerah pengaruh Empu Sanggadaru karena menjadi daerah perburuannya, maka Empu Baladatu menjadi semakin berhati-hati. Kakang Empu Sanggadaru gemar sekali berburu, berkata Empu Baladatu. Karena itu, kita harus menghindari kemungkinan bertemu dengan kelompok perburuannya. Apakah kita akan mengambil jalan lain? Ya. Kita akan melingkari hutan itu. Hutan ini bukannya hutan yang besar. Karena itu, maka Empu Sanggadaru kadang-kadang menjadi jemu dan berburu di hutan yang lebat pepat, meskipun agak jauh. Namun untuk mengisi waktu senggangnya, maka hutan ini merupakan taman yang cukup memberikan ketenangan baginya. Pengawalnya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak pingsan. Namun dalam pada itu, agaknya Empu Sanggadaru tidak mereka jumpai di dalam hutan itu. Dengan sangat hati-hati keduanya mulai mendekati padepokan Empu Sanggadaru. Kita akan meninggalkan kuda kita di tempat yang aman meskipun di luar hutan agar tidak diterkam harimau, berkata Empu Baladatu. Di dekat padepokan?
Ya. Pengawalnya menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak menjawab. Namun dalam pada itu, ketika mereka menyusuri jalan di pinggir hutan mendekati padepokan, tiba-tiba mereka telah dikejutkan oleh sesuatu yang lain dari yang pernah mereka kenal. Dari kejauhan mereka melihat tanah yang sudah terbuka di ujung hutan. Bahkan sudah merupakan daerah persawahan. "Hi, apakah aku bermimpi?" desis Empu Baladatu. Pengawalnya, yang juga pernah datang ke padepokan Empu Sanggadaru menjadi terheran-heran pula. Keduanya pun kemudian berhenti di pinggir hutan. Dari kejauhan mereka melihat sawah yang mulai hijau oleh tanaman yang subur. Lamat-lamat mereka melihat padukuhan baru yang mulai berkembang. Untuk beberapa saat keduanya hanya termangu-mangu di atas punggung kudanya, seolah-olah mereka tidak yakin akan penglihatan mereka. Namun dedaunan yang hijau yang bertebaran di atas tanah persawahan itu akhirnya meyakinkan keduanya bahwa mereka tidak sedang bermimpi. "Kita benar-benar melihat sawah yang terbentang di pinggir hutan itu," berkata Empu Baladatu. "Dan kita juga melihat padukuhan baru yang sedang tumbuh." Ya, padukuhan yang nampaknya dibangun dalam perencanaan yang baik. Bukan tumbuh begitu saja dengan liar. Sawah dan parit, jalan menuju padukuhan itu, pepohonan yang rimbun yang sengaja tidak ditebang untuk melindungi padukuhan yang baru itu, menunjukkan bahwa padukuhan itu benar-benar lahir setelah direncanakan dengan sebaik-baiknya. "Ini tentu pokal prajurit-prajurit Singasari," geram Empu Baladatu. "Aku yakin bahwa padukuhan itu telah dibuka oleh orang-orang dari padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Mereka bukan saja mengungsi untuk menyelamatkan diri dari kebimbangan dan kelumpuhan jiwani, tetapi agaknya mereka telah mencari suatu bentuk kehidupan baru di bawah tuntunan para prajurit Singasari." Pengawalnya mengangguk-angguk. Dengan wajah yang tegang ia berkata, "Empu agaknya benar. Aku pun berpendapat demikian." Terdengar gemeretak gigi Empu Baladatu. Dengan geram ia berkata, "Suatu jalan keluar yang gila. Tetapi yang dilakukan itu tidak akan banyak menolong. Yang pindah ke padukuhan itu adalah tetap orang-orang Serigala Putih dan orang-orang Macan Kumbang. Tetapi mereka berada dekat dengan padepokan Empu Sanggadaru. Dengan demikian maka mereka akan selalu berada di bawah pengawasan dan perlindungan Empu Sanggadaru dengan pasukannya yang cukup kuat itu." Tidak. Padepokan itu tidak mempunyai pasukan yang kuat. Yang menjadikan padepokan itu kuat adalah hadirnya prajurit-prajurit Singasari. Jika prajurit-prajurit itu meninggalkan padepokan Kakang Sanggadaru, maka padepokan itu tidak akan berarti apa-apa lagi bagiku. Dengan mudah aku akan dapat menyapunya sampai orang terakhir. Tetapi kini di dekat padepokan itu telah tumbuh padukuhan-padukuhan itu. Apakah Empu tidak melihat kemungkinan bahwa kekuatan yang tergabung itu akan merupakan kekuatan yang sulit untuk ditembus? Aku tidak yakin. Orang-orang Serigala Putih dan orang-orang Macan Kumbang telah lumpuh. Dan mereka tidak akan bangkit kembali untuk waktu yang sangat lama. Bahkan mungkin harus melampaui satu keturunan lagi. Pengawal itu tidak menjawab. Tetapi ia tidak yakin bahwa perhitungan Empu Baladatu itu benar. "Kita akan mencari keterangan," berkata Empu Baladatu. "Kepada siapa?" "Bertanya kepada seorang yang ada di sawah. Mereka akan ketakutan melihat kehadiran kita. Jika prajurit Singasari masih ada di sana, maka persoalannya akan membuat kita mendapat kesulitan. Pengecut, aku akan melakukannya. Tetapi bukan aku sendirilah yang harus menampakkan diri." Pengawalnya mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu mengetahui maksud Empu Baladatu. "Marilah," berkata Empu Baladatu. "Kita mendekati daerah persawahan itu. Kita akan menemui 1-2 orang dari antara mereka. Lebih baik jika kita menemukan sekelompok anak muda. Kita membawa mereka langsung tanpa mempertimbangkan persoalan-persoalan lain." Pengawalnya termangu-mangu. Tetapi ia tidak bertanya lagi. "Kita mencari tempat untuk menyembunyikan kuda kita. Hutan ini tentu tidak banyak dihuni oleh binatang buas." Keduanya kemudian mengikat kuda mereka di tempat yang mereka anggap aman. Terlindung, tetapi juga tidak terlampau berbahaya. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun Empu Baladatu pun kemudian berkata, "Kita berjalan mendekat. Kau berada di depan. Kau tentu belum dikenal orang. Aku akan berada beberapa langkah di belakangmu.
Aku akan berusaha menyembunyikan wajahku sejauh dapat aku lakukan. Jika kita bertemu dengan seseorang, kau tahu apa yang harus kau tanyakan. Aku akan mengawasi keadaan. Pengawalnya mengangguk. Ia pun tahu apa yang dimaksud Empu Baladatu. Karena itu, ia tidak bertanya lagi kepadanya. Sejenak kemudian, setelah membenahi pakaiannya, maka pengawal Empu Baladatu itu pun melangkah menuju ke lorong yang membelah tanah persawahan. Mereka memilih arah, agar kedatangan mereka tidak menumbuhkan pertanyaan, karena mereka seolah-olah muncul dari dalam hutan. Setelah melalui beberapa puluh kotak, maka mulailah mereka melihat beberapa orang yang sedang melintasi pula di tengah-tengah sawah. Mereka tidak akan pergi ke sawah, desis pengawal Empu Baladatu itu. Ia melihat orang-orang itu membawa busur dan anak panah. Mereka akan berburu, katanya kemudian. Karena itu, maka ia pun menunggu Empu Baladatu dan memberinya isyarat untuk mendekat. Empu Baladatu melihat isyarat itu. Karena itu maka ia pun melangkah lebih cepat lagi mendekati pengawalnya. Orang-orang itu tentu akan berburu, berkata pengawal Empu Baladatu setelah ia berada di dekatnya. Ya, Empu Baladatu menyahut mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kita tunggu. Kenapa kita menunggu mereka? Kita akan mendapat beberapa keterangan dari mereka. Dan mereka akan kembali ke padukuhan sambil ketakutan karena kehadiran Empu di sini. Apakah mereka sudah mengenal aku? Pengawal Empu Baladatu tidak menjawab. Tetapi nampak kerut-merut di keningnya. Mungkin mereka sudah mengenal aku, tetapi mungkin belum, desis Empu Baladatu. Apakah kita akan menghentikan mereka? Ya. Kita akan menghentikan mereka, jawab Empu Baladatu. Kaulah yang bertanya kepada mereka. Aku akan berusaha untuk mendengarkan pembicaraanmu tanpa dapat mereka lihat, bagaimana mungkin. Temuilah mereka di pinggir hutan perburuan itu. Aku akan mempunyai kesempatan. Empu Baladatu dan pengawalnya itu pun kemudian dengan tergesa-gesa memotong arah. Tetapi mereka memperhitungkan setiap kemungkinan sehingga mereka telah berusaha untuk tidak diketahui dan menimbulkan kecurigaan pada orang-orang yang akan pergi berburu itu. Seperti yang direncanakan maka pengawal Empu Baladatu itu pun segera menyelinap dan muncul di jalan yang akan dilalui oleh orang-orang dari padukuhan itu, setelah mereka sampai di pinggir hutan. Dengan tidak menumbuhkan kecurigaan maka pengawal itu berjalan pada arah yang berlawanan sehingga memungkinkan mereka berpapasan. Tetapi bagaimanapun juga, hadirnya seseorang di tempat itu memang sudah menimbulkan suatu pertanyaan di hati orang-orang padukuhan itu. Jarang sekali mereka bertemu dengan orang dari luar padukuhan mereka, karena padukuhan mereka masih merupakan daerah baru. Jika ada orang asing yang lewat, maka mereka tentu berada di jalan yang melalui padepokan Empu Sanggadaru atau padukuhan-padukuhan lama yang berada di bawah pengaruh Empu Sanggadaru. Namun demikian semula orang-orang yang akan pergi berburu itu tidak menghiraukannya. Mereka seolah-olah tidak ingin banyak mengetahui tentang orang-orang asing yang kurang mereka kenal, karena bagaimanapun juga, masih mungkin seorang perantau yang berjalan lewat jalan dan daerah yang jarang disentuh kaki orang. Tetapi ketika mereka melihat orang yang tidak mereka kenal itu berhenti, maka mereka pun mulai memperhatikannya. Apalagi ketika nampak bahwa orang itu agaknya ingin bertanya sesuatu kepada mereka. Kisanak, bertanya pengawal Empu Baladatu itu. Apakah aku boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Aku adalah orang yang tersesat, yang tidak tahu kemana aku harus pergi. Oh, salah seorang dari orang-orang yang akan pergi berburu itu maju selangkah. Siapakah kau Kisanak? Aku datang dari jauh sekali. Tetapi aku telah tersesat di hutan yang tidak aku kenal, sehingga aku menjadi bingung dan kehilangan arah. Kau datang dari mana? Singasari. Kota Raja maksudmu? Ya. Aku datang dari Kota Raja. Kisanak berada di tempat yang sebenarnya tidak jauh sekali dari Kota Raja. Tidak jauh sekali? Aku sudah berjalan beberapa hari. Melingkar-lingkar sehingga bekalku habis di perjalanan. Kisanak benar. Agaknya Kisanak memang sudah berjalan melingkar-lingkar tanpa arah. Karena itu Kisanak sudah merasa berjalan jauh sekali, tetapi sebenarnya daerah ini tidak terlalu jauh dari Kota Raja. Di manakah aku sebenarnya berada Kisanak? Dahulu rasa-rasanya aku pernah melalui daerah ini. Ketika aku menemukan beberapa ciri yang sudah aku kenal, aku merasa senang. Rasa-rasanya aku akan sampai ke padepokan Empu Sanggadaru.
Jika demikian, maka aku akan terlepas dari kebingungan. Tetapi ternyata ketika aku muncul di pinggir hutan itu, aku melihat daerah persawahan dan padukuhan yang asing lagi. Bukan padukuhan yang berada di bawah pengaruh padepokan Empu Sanggadaru. Kisanak benar, jawab orang itu. Daerah ini memang berada di bawah pengaruh padepokan Empu Sanggadaru. Tetapi padukuhan itu adalah padukuhan yang baru. Baru? Sejak kapan padukuhan itu ada? Belum terlalu lama. Tetapi, apakah penghuninya penghuni padukuhan yang memang sudah ada, tetapi memperluas daerah tempat tinggal mereka? Orang itu termangu-mangu. Namun salah seorang dari mereka menjawab tidak. Kami datang dari tempat lain dan tinggal di padukuhan itu. Pengawal Empu Baladatu itu pun mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian bertanya. Kalian datang dari mana? Orang-orang Tiu tidak segera menjawab. Nampak kebimbangan membayang di wajah mereka. Apakah kalian datang dari tempat yang jauh? Pengawal itu mendesak. Orang yang tertua di antara mereka menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Tidak Kisanak. Kami tidak datang dari tempat yang jauh. Kami adalah keluarga Empu Sanggadaru yang sudah dianggap dewasa dan wajib memisahkan diri dan mengurus padukuhan ini. Wajah pengawal Empu Baladatu menjadi berkerut-kerut, sepercik kekecewaan telah meloncat di tatapan matanya. Dengan nada datar ia bertanya. Jadi kalian tidak berasal dari tempat lain? Orang itu menggeleng. Tetapi tadi kau mengatakan bahwa kau datang dari tempat lain. Kami memang mempunyai kelainan dengan orang-orang yang tinggal di padukuhan yang berada di bawah pengaruh Empu Baladatu. Kami adalah orang-orang yang dipisahkan daripadanya sementara keluarga kami dari tempat lain telah ikut. Serta membantu kami menebang hutan ini. Keterangan kalian berputar-putar tidak menentu, pengawal Empu Baladatu itu pun mulai kehilangan kesabaran. Aku kira keteranganku cukup jelas. Katakanlah yang sebenarnya. Apakah kalian mempunyai rahasia yang kalian sembunyikan? Orang-orang itu menjadi heran. Lalu salah seorang dari mereka bertanya. Kisanak, bukankah kau telah tersesat dan mencari jalan keluar? Tetapi kini kau memaksa kami untuk menjawab pertanyaan Kisanak yang membingungkan itu. Bukan pertanyaanku membingungkan, tetapi jawabmu. Jawab kalian, yang tidak menentu. Aku tidak mengerti. Agaknya kau telah membawa jawab sendiri atas pertanyaan yang kau ajukan, sehingga jawaban kami tidak memberikan kepuasan kepadamu. Persetan, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang dari balik pepohonan. Belum lagi kejutan itu mereda di dada orang-orang yang mendengarnya, maka orang-orang dari padukuhan itu telah dikejutkan pula oleh munculnya seseorang dari balik gerumbul di pinggir hutan. Aku tidak telaten mendengarnya, berkata Empu Baladatu yang telah berdiri di pinggir lorong itu. Jangan ingkar. Bukankah kalian orang-orang dari padepokan Serigala Putih atau padepokan Macan Kumbang? Orang-orang itu bagaikan membeku ketika mereka melihat siapakah yang berdiri di hadapan mereka. Hampir setiap orang dari padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang telah mengenal Empu Baladatu. Dan kini Empu Baladatu itu tiba-tiba saja telah berdiri di antara mereka. Empu Baladatu, desis salah seorang dari mereka. Ya, tentu masih mengenal aku. Orang-orang itu menjadi pucat ketika mereka melihat Empu Baladatu melangkah maju mendekati mereka. Cepat, katakan. Apakah kalian orang-orang Serigala Putih atau Macan Kumbang? Kalian tentu mengenal aku. Tetapi aku tidak dapat mengenal kalian seorang demi seorang. Orang-orang itu masih termangu-mangu. Cepat, katakan, teriak Empu Baladatu. Ternyata bahwa pengaruh yang memancar dari bentakan itu telah mencengkam setiap hati. Karena itu, maka hampir di luar kesadaran mereka, beberapa orang menjawab bersama-sama. Kami orang-orang padepokan Serigala Putih. Empu Baladatu menyahut. Jadi kalian telah mencoba melarikan diri dari pengaruhku dan pasrah pada perlindungan Kakang Empu Sanggadaru. Ia berhenti sejenak, tatapan matanya menjadi merah bagaikan bara. Kalian memang bodoh. Kakang Sanggadaru sendiri masih memerlukan perlindungan prajurit-prajurit Singasari. Orang-orang itu menjadi semakin pucat. Namun salah seorang dari mereka menjawab. Ya, prajurit-prajurit itu telah melindungi kami bersama-sama. Gila, teriak Empu Baladatu. Apakah kau kira bahwa aku tidak dapat berbuat apa? Orang-orang itu saling berdiam diri. Sekarang kalian tidak akan dapat ingkar.
Adalah nasib kalian yang buruk, bahwa kalianlah yang pertama-tama telah bertemu dengan kami. Orang-orang padukuhan itu menjadi semakin pucat karenanya. Sebenarnya kami memerlukan beberapa orang anak-anak muda yang masih akan dapat dibentuk dengan mudah. Mereka masih mempunyai masa depan yang panjang. Empu Baladatu berhenti sejenak lalu. Tetapi kalian pun masih cukup muda. Kami akan membawa kalian. Jangan takut. Kalian tidak akan kami korbankan, karena kami ingin kalian akan menjadi penyebar ilmuku di antara orang-orang Serigala Putih. Kalian akan tinggal bersama kami untuk beberapa lamanya. Setelah itu kalian akan kami kembalikan kepada keluarga kalian dengan harapan bahwa kalian akan dapat mewakili kami di antara orang-orang Serigala Putih, karena pada waktunya kami memerlukan bantuan kalian. Orang-orang padukuhan yang semula adalah orang-orang padepokan Serigala Putih itu termangu-mangu. Mereka sadar bahwa Empu Baladatu adalah orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi mereka sama sekali tidak ingin untuk ikut serta bersamanya. Orang-orang Serigala Putih yang telah mencoba melupakan masa lampaunya itu, tidak mau masuk lagi ke dalam lingkungan yang mengerikan. Mereka tidak ingin setiap purnama melihat darah mengalir dari luka, dan mereka tidak ingin membasahi tubuh mereka dengan titik darah itu dalam pendalaman ilmu yang bersumber dari ilmu hitam itu. Jangan menyesali diri, berkata Empu Baladatu. Seharusnya kalian berbangga bati bahwa kalianlah yang akan mendapat kehormatan untuk memperdalam ilmu di dalam lingkunganku. Orang-orang itu saling berpandangan. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, Empu, biarlah kami hidup menurut jalan kami sendiri. Kita sudah berpisah. Baik secara wadak maupun secara batin. Kita tidak akan dapat menemukan jalur jalan yang sejajar. Aku tidak memerlukan penjelasanmu itu. Dengarlah. Kalian akan ikut bersama kami. Senang tidak senang. Ingin atau tidak ingin. Itu sudah menjadi keputusanku, Empu Baladatu menggeram. Dan kalian tahu akibatnya jika kalian mencoba untuk membantah perintahku ini. Aku dapat berbuat apa saja. Orang-orang itu menjadi tegang. Mereka tahu bahwa Empu Baladatu memiliki kemampuan yang tidak terlawan. Namun untuk ikut bersamanya pun sama sekali tidak menarik hati. Mereka akan terjerumus sekali lagi dalam genggaman ilmu iblis seperti yang pernah mereka alami. Karena itulah, maka orang-orang itu menjadi bingung. Namun salah seorang dari mereka tiba-tiba saja menemukan dirinya dan bertekad untuk melepaskan diri dari jerat Empu Baladatu. Lebih baik aku tidak mengalaminya meskipun aku akan dibunuhnya di sini, berkata orang di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Empu Baladatu, aku mengetahui bahwa aku dan kawan-kawanku tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapan Empu Baladatu. Tetapi bagaimanapun juga, kami ingin menghindarkan diri dari niat Empu untuk membawa kami bersama Empu ke padepokan yang belum aku ketahui itu. Wajah Empu Baladatu menjadi tegang. Namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, Jangan bodoh. Kau masih mendapat banyak kesempatan di hari depan. Kau masih cukup muda untuk memahami kehidupan yang sebenarnya. Jangan terbius oleh keadaan sesaat, tetapi tanpa masa depan yang pantas bagi kalian. Empu, jawab orang itu. Biarlah kami dalam keadaan kami sekarang. Gila, tiba-tiba saja Empu Baladatu berteriak. Apakah kalian tidak mengenal aku lagi? Siapa yang membantah perintahku, akan mengalami nasib yang sangat buruk. Aku akan mengelupasnya seperti mengelupas kulit pisang. Dan tubuh kalian yang merah akan tergolek di tanah tanpa dapat dikenal lagi. Terasa bulu-bulu tengkuk orang-orang padukuhan itu meremang. Tetapi ternyata mereka yang telah mendapat tempaan lahir dan batin itu, telah berubah pula. Dengan tegang orang itu menjawab, Empu, aku ngeri mendengar ancaman itu. Tetapi apa boleh buat? Kami tidak akan dapat ikut bersama Empu. Jadi kau milih terkelupas kulitmu. Empu, kami telah memiliki beberapa lapis ilmu yang tidak berharga. Bahkan kami telah mendapat bekal dari Empu sendiri. Karena itu biarlah kami yang berjumlah jauh lebih banyak dari Empu berdua ini mencoba mempertahankan diri. Gila, gila. Jadi kalian ingin melawan kami? Teriak Empu Baladatu semakin keras. Orang-orang itu mundur setapak. Ternyata bahwa semua di antara mereka telah bertekad untuk mempertahankan diri apapun yang akan terjadi, oh, orang-orang yang malang.
Meskipun kalian telah merasa mampu untuk menentukan sikap seperti itu, tetapi kalian tentu akan menyesal bahwa kalian akan mengalami masa-masa akhir yang sangat mengerikan. Orang-orang itu melangkah mundur pula beberapa langkah dan melekatkan pada busurnya. Sebenarnya kami ingin berburu, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi kami terpaksa membela diri dengan senjata-senjata ini. Gila, Empu Baladatu berteriak semakin keras. Kau kira anak panahmu dapat menyelamatkan jiwamu? Orang-orang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat tiba-tiba saja di tangan Empu Baladatu telah tergenggam sepasang pisau belati panjang. Ingat, ingatlah. Dengan pisau ini aku akan mengelupas kulitmu. Orang-orang yang bersenjata busur itu tanpa mereka sengaja telah melangkah menjauh yang satu dengan yang lain. Tangan mereka telah siap untuk melepaskan anak panah di busur mereka. Kita bunuh orang-orang ini, geram Empu Baladatu kepada pengawalnya, yang telah menggenggam pisau belati seperti di tangan Empu Baladatu itu pula. Perintah itu benar-benar telah mendebarkan jantung. Tetapi jumlah mereka yang 3 kali lipat, dan anak panah di busur membuat mereka lebih berani. Apalagi mereka sudah bertekad untuk tidak akan kembali lagi ke dunianya yang lama. Empu Baladatu manusia juga seperti kami, berkata orang-orang itu di dalam hati. Karena itu, maka mereka mempunyai harapan bahwa Empu Baladatu pun akan dapat dikalahkan, setidak-tidaknya diimbangi kemampuannya oleh jumlah yang lebih banyak itu. Apalagi mereka merasa bahwa pada saat terakhir mereka telah menempa diri, menambah kemampuan mereka dalam olah kanuragan, meskipun pada jalur yang berbeda dari cabang perguruan yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Jadi kalian benar-benar akan melawan? Bertanya Empu Baladatu sambil menahan kemarahannya. Kami akan mempertahankan diri, jawab salah seorang dari mereka. Apakah kalian sadar bahwa hal itu akan mempersulit keadaan kalian? Kalian akan mengalami bencana yang tidak terperikan di saat-saat kalian menjelang ajal. Empu Baladatu semakin marah. Tetapi busur dan anak panah yang akan mereka pergunakan untuk berburu itu tetap teracu. Dengarlah, geram Empu Baladatu. Anak panahmu tidak akan berguna. Aku dapat menangkis dengan pisau belatiku yang dapat berputar seperti baling-baling sehingga akan menjadi perisai yang sangat rapat. Karena itu, aku masih akan mencoba berbuat baik terhadap kalian dengan memberikan kesempatan terakhir bagi kalian untuk meletakkan senjata kalian itu. Tetapi tidak seorang pun di antara orang-orang itu yang meletakkan busur dan anak panahnya. Pengawal Empu Baladatu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera meloncat maju sambil memutar pisau belati panjangnya. Sekejap kemudian, anak panah yang sudah melekat di busur itu satu persatu meluncur dengan cepatnya. Namun seperti yang dikatakan oleh Empu Baladatu, ternyata bahwa ia mampu menangkisnya dengan kecepatan putaran pisau belatinya. Sambil berloncatan Empu Baladatu memukul setiap anak panah yang mengarah ke tubuhnya, namun kadang-kadang juga menghindar dengan lincahnya, demikian juga pengawalnya. Ia pun mampu menghindari serangan anak panah yang datang beruntun, karena setiap anak panah yang terlepas, segera disusul anak panah yang lain yang dicabut dari endong. Tetapi tidak sebuah anak panah pun yang dapat mengenai lawannya. Jika sekali anak panah itu menyentuh lawannya, muka anak panah itu tidak mampu menyobek kulit. Beberapa saat lamanya, orang-orang itu berusaha untuk melawan. Namun ternyata perlawanan itu sia-sia. Meskipun demikian mereka sama sekali tidak ingin menyerah. Jika anak panah terakhir telah dilepaskan, maka mereka akan mencabut pedang dan bertempur berpasangan seperti yang pernah mereka pelajari dari para prajurit Singasari. Namun ternyata di antara mereka tidak sekedar mempercayakan keselamatan mereka kepada kemampuan diri. Karena ia mengetahui bahwa Empu Baladatu adalah orang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan, maka yang paling baik adalah berusaha mencari bantuan dari padukuhan. Karena itulah, ketika kawan-kawannya sibuk membidik Empu Baladatu dan pengawalnya, maka salah seorang dari mereka telah memasang anak panah sendaren. Anak panah yang dapat memberikan isyarat bahwa mereka berada dalam kesulitan. Maka sejenak kemudian, anak panah yang mengarah justru berlawanan dengan anak panah kawannya itu, segera meraung di udara. Demikian anak panah itu lepas dari busurnya, maka suaranya bagaikan jerit yang mengumandang seluas bulak panjang. Gila, Empu Baladatu berteriak. Ia sadar bahwa dengan panah sendaren itu, berarti lawannya akan berlipat. Dari padukuhan tentu akan muncul beberapa orang lagi. Mungkin prajurit-prajurit Singasari.
Kemarahan Empu Baladatu tidak dapat ditahankannya lagi, dengan wajah yang membara ia mengerahkan kemampuannya. Namun untuk sementara ia hanya dapat menahan serangan anak panah yang meluncur dari segala arah itu sebelum ia dapat berbuat lebih banyak lagi. Demikian anak panah mereka habis, maka mereka akan segera menjadi bangkai, geram Empu Baladatu. Namun orang-orang itu pun menyadari kesulitan yang bakal terjadi. Itulah sebabnya, maka mereka mencoba untuk mempergunakan anak panah mereka sebaik-baiknya. Mereka tidak saja asal melepaskannya, tetapi mereka mencoba membidik dan membuat perhitungan. Meskipun jumlah anak panah yang meluncur itu berkurang namun justru semakin terarah dan semakin berbahaya, sehingga Empu Baladatu harus semakin berhati-hati menghadapinya. Dalam pada itu, panah sendaren yang meraung di langit itu pun meluncur dengan cepatnya ke arah padukuhan baru yang mulai menjadi semakin tumbuh itu. Tetapi jarak padukuhan itu tidak terlampau dekat lagi. Dengan demikian, maka Empu Baladatu yang harus semakin berhati-hati menghadapi orang-orang yang semakin lama justru menjadi semakin mapan itu berkata, "Kalian tidak akan mendapat bantuan dari siapapun. Lihat, jarak padukuhan itu tidak dapat dicapai dengan panah sendarenmu. Karena itu, kalian akan tetap mencapai akhir yang mengerikan. Jika orang-orang padukuhan kalian itu jemu menunggu dan kemudian akan mencari kalian, maka mereka akan menemukan kalian sudah tidak dapat mereka kenal lagi. Apalagi jika mayat kalian diketemukan oleh binatang buas yang berkeliaran di daerah ini." Orang-orang itu termangu-mangu. Tetapi mereka benar-benar sudah bertekad untuk melawan apapun yang akan terjadi. Mungkin panah sendaren itu tidak mencapai jarak dengar dari padukuhan yang memang sudah agak jauh. Namun mereka masih tetap mempunyai harapan. Jika anak panah mereka sampai yang terakhir tidak dapat menyentuh lawan, maka mereka dapat mempergunakan pedang yang masih tergantung di lambung. Empu Baladatu yang melihat orang-orang itu tetap dalam perlawanan yang berani, menjadi semakin marah. Semula orang-orang itu dapat dikejutkannya dan menjadi pucat. Tetapi semakin lama mereka justru menjadi semakin mapan dan berani. Orang-orang itu pun semakin lama justru menjadi semakin memencar. Mereka membidikkan anak panah mereka dengan hati-hati. Dalam saat-saat yang sudah pasti mereka baru melepaskan anak panah itu meskipun mereka masih saja gagal untuk mengenai lawannya. Tetapi dengan demikian Empu Baladatu tidak dapat memperpendek jarak. Jika ia melangkah maju, maka anak panah dari salah seorang lawan-lawannya itu pun menyambut dengan cepatnya, seakan-akan senjata itu menjadi batas yang tidak dapat dilampauinya. Kemarahan yang memuncak membuat kedua orang yang merasa dirinya memiliki banyak kelebihan itu menjadi kurang berhati-hati. Bahkan kadang-kadang lebih banyak dikendalikan oleh kemarahannya daripada perhitungan. Karena itulah, maka dalam keadaan yang hampir tidak terkendali pengawal Empu Baladatu itu mencoba untuk meloncat menyeberangi jarak. Jika ia berhasil, maka ia akan segera dapat melibat lawannya dalam perkelahian pendek, sehingga kawan-kawannya tidak akan berani melepaskan anak panah mereka lagi. Tetapi dengan demikian, ia merupakan sasaran yang lebih baik. Beberapa anak panah hampir beruntun telah meluncur. Agaknya orang-orang itu telah mulai mempergunakan perhitungan dan menyesuaikan yang satu dengan yang lain. Ternyata perhitungan pengawal Empu Baladatu yang didorong oleh kemarahan itu keliru. Ia masih sempat menangkis dan menghindari satu dua anak panah yang menyambarnya. Namun anak panah itu bagaikan lalat yang terbang di sekitarnya. Karena itulah, maka ia menjadi bingung sehingga terasa sesuatu menyengat pundaknya. Empu Baladatu yang melihat kesulitan pengawalnya itu pun tiba-tiba telah berteriak nyaring. Dengan cepat ia berusaha untuk merubah keadaan yang sulit bagi pengawalnya itu. Ia pun kemudian menyusul meloncat maju menyerang dengan tangkasnya. Karena itulah, maka orang-orang padukuhan itu harus membagi sasaran. Tetapi dengan demikian sejenak mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Empu Baladatu masih sempat menangkis segala serangan dengan senjatanya. Bahkan ia telah berhasil membuat kejutan sehingga pengawalnya sempat meloncat mundur. Tetapi ternyata bahwa pundaknya telah terluka oleh patukan anak panah. Kemarahan kedua orang itu justru menjadi semakin memuncak. Tetapi mereka ternyata harus menahan diri sampat anak panah yang terakhir meluncur dari busurnya. Semakin lama anak panah dari orang-orang padukuhan itu pun menjadi semakin berkurang. Satu-satu meluncur dan hilang ditelan gerumbul-gerumbul perdu. Mereka tidak lagi berhasil melukai baik pengawalnya apalagi Empu Baladatu. Karena itu maka hati mereka pun menjadi semakin kecut.
Mereka sadar, jika anak panah mereka habis dan mereka harus bertempur dengan pedang, maka mereka masih harus menilai keadaan apakah mereka akan dapat bertahan. Namun setiap kali mereka berusaha untuk menenteramkan hati, karena jumlah mereka memang lebih banyak. Tetapi meskipun demikian, orang-orang itu mencoba untuk lebih berhemat lagi. Mereka kemudian hanya melepaskan anak panah pada saat-saat tertentu. Jika Empu Baladatu atau pengawalnya siap untuk menerkam maka anak panah itu telah menyambar dengan cepatnya. Cepat, teriak Empu Baladatu. Jika kalian mampu, hujani kami dengan anak panah. Jika satu dari anak panah kalian mengenai kawanku, itu bukannya kalian berhasil, tetapi itu karena kesalahan kawanku sendiri yang menganggap kalian terlalu bodoh. Ternyata kalian dapat juga membidik, meskipun kemudian tidak akan berguna lagi karena kawanku menjadi lebih berhati-hati. Orang-orang padukuhan itu tidak menjawab. Tetapi mereka benar-benar menjadi cemas. Satu dua di antara mereka tinggal mempunyai anak panah tidak lebih dari jari sebuah tangan mereka. Empu Baladatu yang melihat hal itu menjadi semakin bernafsu. Sebentar lagi anak panah orang-orang itu tentu akan habis sehingga akan segera terjadi perang pada jarak jangkau senjata di tangan. Satu-satu anak panah itu masih meluncur. Semakin berbahaya anak panah di endong itu pun semakin lama menjadi semakin tipis. Dalam pada itu, ternyata anak panah Sendaren yang meraung di udara benar-benar tidak dapat mencapai padukuhan. Jaraknya terlalu jauh, melampaui jarak lontaran anak panah. Tetapi beruntunglah orang-orang yang terlibat dalam kesulitan itu, bahwa ada seseorang yang sedang bekerja di sawah yang mendengar bunyi panah Sendaren itu. Dengan sadar maka ia pun segera berlari-lari mengambilnya dan membawa kembali ke padukuhan. Ketika ia bertemu dengan seorang yang lain, dengan suara gagap berkata, "Aku menemukan anak panah Sendaren ini." Kawannya mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Lalu untuk apa?" "Untuk apa?" Orang itu menjadi heran. "Bukankah ini berarti tanda bahaya?" "Oh, apakah kau mendengar bunyinya?" "Ya. Panah ini baru saja meraung di udara dan jatuh tidak terlalu jauh dari aku." "Kau tahu arahnya?" tanya Empu Baladatu. "Ya, dari pinggir hutan." "Cepat, laporkan kepada petugas ronda hari ini." Orang itu dengan tergesa-gesa melanjutkan langkahnya. Bahkan ia pun berlari semakin cepat langsung menuju ke Banjar. Seseorang di antara para petugas ronda di hari itu mendapatkannya dengan hati yang berdebar-debar. Dengan saksama ia mendengar keterangan dari orang yang menemukan panah Sendaren itu. "Tanda bahaya," desisnya seorang prajurit yang mendengar pembicaraan itu pun mendekat sambil bertanya. "Apa yang kau dengar?" "Panah Sendaren," jawab orang yang mendengar panah Sendaren itu. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Marilah. Ikut aku." Orang itu pun kemudian dengan singkat telah melaporkan apa yang didengarnya. Tentang anak panah Sendaren dan arah datangnya. Prajurit yang bertugas meronda hari itu pun segera menentukan sikap. Diperintahkannya 2 orang untuk melaporkannya kepada pemimpin prajurit di padukuhan itu, sementara 2 orang yang lain langsung menuju ke arah anak panah itu meluncur. "Bawalah isyarat pula," berkata prajurit yang sedang bertugas hari itu. "Jika ada sesuatu yang kurang pada tempatnya, kirimkan isyarat dengan anak panah Sendaren. Biarlah seseorang berada di sawah untuk menunggu jika anak panah itu benar-benar kau lontarkan." Kedua prajurit itu pun segera mempersiapkan diri. Sebuah pedang melesak di lambung, sementara busur menyilang di punggung masing-masing. Sejenak kemudian 2 ekor kuda pun telah berpacu. Sedang 2 yang lain menuju ke padepokan Empu Sanggadaru karena pemimpin prajurit Singasari sedang berada di padepokan itu. Sementara itu, anak panah di tangan orang-orang padukuhan yang bertemu dengan Empu Baladatu telah hampir habis seluruhnya. Masih ada 1-2 orang yang menyisakan anak panah mereka untuk saat-saat yang benar-benar gawat. Sementara, yang lain telah bersiap memegang pedang di tangan. "Kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi," geram Empu Baladatu. "Saat kematian telah tiba. Kematian yang sangat mengerikan." Orang-orang itu tidak menjawab. Mereka mulai berpencar mengambil arah perlawanan masing-masing. "Ternyata kalian menjadi semakin sigap. Siapakah yang mengajari kalian?" Orang-orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka pun memang merasa bahwa mereka menjadi semakin cepat menyesuaikan diri meskipun mereka tidak lagi memperdalam ilmu hitam.
Dengan unsur-unsur gerak yang sebagian besar baru, dilandasi dengan watak dan sifat-sifat yang baru, mereka siap melakukan perlawanan terhadap Empu Baladatu. Dalam pada itu, maka kedua orang prajurit yang ditugaskan untuk melihat keadaan itu pun telah berpacu di bulak persawahan. Namun mereka tertegun sejenak, ketika mereka melihat 2 ekor kuda melintang di jalan. Kenapa paman tergesa-gesa? Mahisa Pukat dan Mahisa Murti lah yang berada di tengah jalan itu. Dengan singkat prajurit itu menjelaskan tugasnya. Aku ikut, teriak Mahisa Murti. Jangan ger. Ini bukan main-main. Aku juga tidak akan main-main. Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang dari mereka berkata, atas kehendak Angger sendiri. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti lah yang kemudian saling berpandangan. Namun kemudian Mahisa Murti menyahut. Baiklah paman. Atas kehendak dan tanggung jawab, kami sendiri. Jika demikian terserahlah kepada Angger berdua. Tetapi agaknya ada sesuatu yang gawat. Bukankah lebih baik kita berempat daripada paman hanya berdua? Tiba-tiba Mahisa Pukat bertanya. Kedua prajurit itu tidak dapat ingkar, bahwa kedua anak-anak yang masih sangat muda itu pun telah memiliki kemampuan olah kanuragan tidak kalah baiknya dari seorang prajurit pilihan. Itulah sebabnya, maka keduanya tidak mencegahnya lagi. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, jika demikian, marilah. Kita akan melihat, apa yang telah terjadi. Keempat orang itu pun kemudian berpacu menuju ke arah yang ditunjukkan oleh orang yang mendengar anak panah Sendaren yang menemukannya. Mereka tidak akan membiarkan orang yang dalam kesulitan itu dibiarkan ditelan oleh bahaya. Tentu bukan sekedar binatang buas. Mereka membawa perlengkapan berburu, desis salah seorang dari kedua prajurit itu sambil berpacu. Apakah ada orang yang mengetahuinya? Ya. Para petugas hari ini melihat mereka, karena mereka singgah sebentar di gardu penjagaan. Mereka telah mendapat izin untuk berburu binatang. Kawannya tidak menyahut. Dengan wajah yang tegang mereka mempercepat derap kudanya. Mendekati arah yang ditunjuk, mereka pun memperlambat perjalanan. Mereka harus berhati-hati menghadapi segala kemungkinan. Mereka belum tahu pasti, apakah yang telah dihadapi oleh orang-orang yang sedang berburu itu. Mereka berkelompok lebih dari 5 orang, desis salah seorang dari kedua prajurit itu. Yang lain mengangguk-angguk. Jika demikian, maka mereka benar-benar dalam keadaan yang gawat. Sementara itu, Empu Baladatu telah berusaha untuk memancing anak panah yang terakhir dari setiap orang yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang ia menggeram sambil meloncat. Dan dengan demikian ia berhasil memaksa lawannya untuk melepaskan anak panahnya. Ketika anak panah yang terakhir telah meluncur dari busurnya, maka Empu Baladatu pun tertawa berkepanjangan. Di sela-sela derai tertawanya ia berkata, nah, sekarang kalian tinggal menunggu saat-saat yang paling pahit di dalam hidup kalian. Orang-orang padukuhan itu tidak menjawab. Namun mereka sadar, bahwa mereka akan segera sampai pada saat perjuangan yang berat dan gawat. Nah, bersiaplah untuk mati. Jika kalian tidak berkeras kepala, maka kalian akan mengalami suatu masa yang sangat menyenangkan. Kalian akan mendapat tempaan lahir dan batin, sehingga pada suatu saat kalian akan kembali ke dalam lingkungan sanak kadang dengan ilmu yang tidak terlawan. Kalian akan menjadi pemimpin dari padukuhan kalian yang baru, berkata Empu Baladatu sambil tertawa, tetapi semuanya tinggallah angan-angan. Kalian telah menyakiti hatiku, sehingga kalian memang harus mati seorang demi seorang dengan cara yang sangat menyakitkan hati pula. Bagi kalian sendiri dan bagi siapapun yang akan menemukan mayat kalian. Orang-orang itu masih tetap berdiam diri. Tetapi senjata mereka telah berada di dalam genggaman. Mereka telah meletakkan busur mereka, karena anak panah yang terakhir telah terlontar. Sejenak Empu Baladatu memperhatikan orang-orang itu. Ia pun menyadari, bahwa orang-orang itu menilik sikapnya, telah mendapat bimbingan yang lebih baik dalam olah kanuragan. Lebih baik dari saat mereka ditinggalkannya. Tetapi Empu Baladatu adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun orang-orang itu berjumlah 3 kali lipat, namun mereka tidak akan banyak menyulitkannya bersama seorang pengawalnya. Marilah. Kita akan membunuh mereka semuanya, geram Empu Baladatu. Pengawalnya yang telah tergores luka itu tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta-merta ia pun langsung meloncat menyerang.
Dua orang dari orang-orang padukuhan itu menyongsongnya. Agaknya mereka telah saling berbisik, bagaimana mereka harus menghadapi dua iblis berilmu hitam itu, sehingga mereka telah bersepakat membagi diri. Dua orang harus menghadapi pengawal Empu Baladatu, sedang yang lain akan menghadapi Empu Baladatu karena menghadapi Empu Baladatu akan jauh lebih berat daripada melawan pengawalnya itu. Sejenak kemudian pengawalnya Empu Baladatu telah terlibat dalam perkelahian yang sengit. Ternyata kedua orang padukuhan yang telah mendapat bimbingan para prajurit Singasari itu dapat melawannya dengan baik. Keduanya dapat menempatkan diri masing-masing sehingga pengawal Empu Baladatu itu tidak segera dapat menguasainya. Empu Baladatu masih sempat memperhatikan mereka sejenak namun kemudian ia pun menggeram dengan marahnya. Dipandanginya beberapa orang lain yang sudah siap menghadapinya dengan pedang terhunus. "Hi, kenapa tidak segera kau bunuh saja kedua orang itu?" teriak Empu Baladatu yang marah. Pengawalnya menggeram. Ia pun kemudian mengerahkan segenap kemampuannya sehingga kedua orang lawannya itu mulai terdesak. Bagaimanapun juga, ternyata kedua orang padukuhan itu masih belum dapat mengimbangi pengawal Empu Baladatu yang ganas itu. Beberapa langkah mereka terdesak meskipun mereka telah bekerja bersama dengan sebaik-baiknya. Beberapa orang yang lain saling berpandangan. Mereka telah mempersiapkan diri melawan Empu Baladatu. Tetapi karena kedua kawannya itu terdesak, maka salah seorang dari mereka pun segera terjun ke dalam perkelahian itu untuk membantu. Bertiga maka orang-orang padukuhan baru itu agaknya mulai mendapatkan keseimbangan pengawal Empu Baladatu itu harus mengakui bahwa untuk melawan ketiga orang itu, ia harus berjuang sekuat tenaganya. Namun dalam pada itu, Empu Baladatu yang melihat pengawalnya mendapat perlawanan yang berat, ia pun mulai bergeser. Ia melihat orang-orang lain yang sudah siap melawannya. Namun bagi Empu Baladatu, jumlah orang-orang itu tidak cukup banyak untuk mencegah apa saja yang akan dilakukan. Sejenak kemudian, maka Empu Baladatu pun maju selangkah demi selangkah. Ia tertawa ketika melihat lawan-lawannya itu berpencar. Sambil menyeringai ia bertanya, "Hi, siapkah yang akan mati lebih dahulu?" Lawan-lawannya tidak menyahut. Tetapi pedang mereka telah teracu. "Tangan kalian mulai gemetar," desis Empu Baladatu tetapi lawan-lawannya bagikan menjadi bisu. Mereka sama sekali tidak menyahut. Yang terdengar adalah desah nafas mereka yang memburu. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Empu Baladatu nyaring. Ia pun kemudian mulai meloncat menyerang salah seorang dari mereka. Dengan tergesa-gesa orang itu meloncat menjauh, sementara kawan-kawannya maju setapak sambil mengacungkan senjata mereka. Yang terdengar adalah suara tertawa Empu Baladatu yang menggeletar. Rasa-rasanya suara tertawanya itu telah menggoncangkan jantung. Bulu tengkuk lawan-lawannya telah meremang mendengar suara tertawa itu. Bahkan ketiga orang yang bertempur melawan pengawal Empu Baladatu itu telah terpengaruh pula olehnya seolah-olah suara tertawa itu meneriakkan kidung maut dari lembah kematian. Senak kemudian Empu Baladatu pun telah benar-benar bertempur. Lawan-lawannya ternyata segera terdesak. Kedua pisau belati panjang Empu Baladatu seakan-akan telah berubah menjadi berpuluh pasang melingkari dirinya dan menyerang beruntun ke segala arah. Lawan-lawannya yang melihat tata gerak Empu Baladatu menjadi ngeri. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dapat melawannya, betapapun juga mereka berusaha. Namun perkelahian itu telah dimulai. Tidak ada gunanya lagi untuk memikirkan, apakah mereka akan menghindar atau akan mati. Apapun yang akan mereka lakukan, Empu Baladatu telah mengambil keputusan untuk membunuh semua orang yang datang kepadanya dan pengawalnya. Dengan garangnya Empu Baladatu mendesak lawannya. Namun ia tidak segera mulai membunuh. Ia ingin memperlihatkan betapa ngerinya bertempur melawannya. Baru setelah lawan-lawannya menjadi cemas dan menyesal ia mulai akan membunuh mereka seorang demi seorang. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Empu Baladatu teringat kepada anak panah Sendaren yang dilontarkan oleh salah seorang dari orang-orang padukuhan itu. Karena itu maka dengan suara yang dalam ia mengeram. "Salah seorang dari kalian telah melontarkan anak panah Sendaren. Sayang, bahwa hal itu telah mempercepat saat mati kalian, karena jika ada orang yang mendengarnya, maka mereka akan segera mempersiapkan bantuan. Mungkin sepasukan prajurit akan datang atau bahkan seisi padepokan Kakang Sanggadaru. Karena itu aku harus mempercepat kerjaku." Lawan-lawannya masih tetap berdiam diri. Mereka telah menjadi basah oleh keringat di segenap tubuhnya. Bahkan tangan-tangan mereka yang menggenggam pedang pun menjadi basah oleh keringat pula.
Tetapi pada saat mereka terdesak seakan-akan tidak melihat lagi jalan keluar dari kematian, arena itu telah dikejutkan oleh derap beberapa ekor kuda. Dari kejauhan nampak 4 ekor kuda berpacu dengan kencangnya mendekati arena perkelahian di pinggir hutan itu. "Gila!" teriak Empu Baladatu. Namun ketika ia melihat hanya 4 orang yang datang, maka ia pun segera berteriak. "Marilah anak-anak, jika kalian memang ingin mengantarkan nyawa kalian." Belum lagi gema suaranya terputus, maka terdengar seseorang mengeluh. Pundaknya telah tertusuk oleh ujung pisau belati Empu Baladatu. Bahkan terdengar keluhan yang menyusul hampir di saat yang bersamaan. 2 orang lawannya ternyata telah terluka. Empu Baladatu yang marah melihat kedatangan 4 ekor kuda itu, dalam sekejap telah melukai 2 orang lawannya. Meskipun luka itu tidak merenggut nyawa mereka, tetapi dengan demikian, maka tangan mereka serasa telah menjadi lumpuh dan tidak berdaya lagi untuk melawan. Empu Baladatu tidak terhenti dengan keluhan-keluhan itu. Ia pun segera bersiap untuk menjatuhkan korbannya yang lain. Untuk melawan jumlah yang jauh lebih banyak, maka ia harus menjatuhkan dan melumpuhkannya dahulu sebanyak-banyaknya sebelum ia mulai mengelupas kulit lawannya seorang demi seorang. Namun ternyata bahwa lawan-lawannya tidak menjadi gemetar ketakutan dan membiarkan senjatanya menghunjam di dada mereka. Meskipun lawan-lawannya tidak akan mungkin melukainya meskipun hanya segores, tetapi mereka masih sempat mengambil jarak untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan datang dengan kesadaran sepenuhnya bahwa Empu Baladatu memang tidak akan dapat mereka lawan. Namun derap kaki kuda itu telah memberikan harapan kepada mereka untuk menyelamatkan diri. Kedua prajurit Singasari serta kedua kakak beradik itu sempat melihat bagaimana Empu Baladatu melukai lawannya. Karena itu mereka melecut kuda mereka untuk lebih cepat mencapai arena perkelahian. Tetapi sebelum mereka meloncat turun, terdengar lagi keluhan tertahan dan desah kesakitan. Seorang lawannya lagi telah terluka cukup parah. Ketiga lawan Empu Baladatu yang terluka itu tinggal dapat berdiri sambil menyeringai kesakitan. Mereka hanya dapat menunggu, dan mungkin menghindar jika Empu Baladatu menyerang dan membunuh mereka seorang demi seorang. Namun dalam saat yang gawat itu keempat orang berkuda itu telah berdiri di sekitar arena perkelahian itu. Mereka masih sempat mengikat kendali kuda mereka, dan berlari-lari mendekati Empu Baladatu yang mengeram oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Adalah di luar dugaan, bahwa belum lagi keempat orang itu mendekat, Empu Baladatulah yang melenting seperti belalang, langsung menyongsong salah seorang prajurit Singasari yang mendekatinya. Serangan itu benar-benar tidak terduga. Itulah sebabnya, maka prajurit itu tidak sempat melepaskan diri dari terkaman Empu Baladatu. Meskipun ia masih sempat berusaha mengelak, tetapi pisau Empu Baladatu telah berhasil menyobek kulit lengannya. "Gila!" teriak Empu Baladatu, "kau dapat mengelak?" Empu Baladatu kemudian harus bertempur melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dibantu oleh kedua prajurit Singasari. Ternyata yang memegang peranan dalam perkelahian itu justru Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bukan kedua prajurit itu. Dalam pada itu, perkelahian di lingkaran pertempuran yang lain pun masih terjadi dengan serunya. Melawan 3 orang yang sudah mendapat latihan dari prajurit-prajurit Singasari pengawal Empu Baladatu memang agak mengalami kesulitan. Apalagi lawannya yang 3 orang itu, dalam keadaan terdesak segera menampakkan dasar ilmu kanuragan yang sudah dimiliki sebelum ia mempelajari ilmu yang lebih mapan dari para prajurit. Mereka pada saat-saat tertentu menjadi kasar dan bahkan liar, seperti juga pengawal Empu Baladatu. Hanya karena kesadarannya untuk tetap mempertahankan keseimbangan tata geraknya sajalah, maka ketiga orang itu tidak bertempur dengan buasnya. Meskipun demikian, pada saat tertentu pengawal Empu Baladatu itu terkejut, bahwa kekasaran ilmu hitam masih juga nampak pada ketiga orang lawannya. Orang-orang yang terluka oleh senjata Empu Baladatu ternyata sudah tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu. Mereka terduduk di rumputan dengan wajah yang tegang. Sekali-kali mereka menyeringai menahan pedih. Dengan kain panjangnya mereka berusaha menahan darah yang mengalir dari luka-lukanya itu. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berkelahi dengan lincahnya dibantu oleh 2 orang prajurit Singasari. Kedua anak muda ternyata mampu bergerak secepat anak kijang. Mereka berputaran di sekeliling Empu Baladatu, seolah-olah ingin mengejeknya, bahwa mereka pun mampu bertempur dengan cara yang selalu dipergunakan oleh orang-orang berilmu hitam. "Gila!" Empu Baladatu menggeram.
Bersambung ke bab 69. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.